Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat. Ini 2331407011111. Saya berada di kelas T4E dengan mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana struktur dari atau isi dari penelitian yang akan penelitian saya, yang dimana dengan judulnya adalah perancangan alat monitoring suhu air dan pekan otomatis berbasis IoT pada budidaya ikan nila. Untuk ringkasannya sendiri, penelitian ini merancang alat berbasis IoT untuk memonitoring suhu air dan pemberian pakan otomatis pada budidaya ikan. Dengan masalahnya adalah apa sih dengan masalah keterlambatan pakan dan pemantauan perubahan suhu air, yang dimana keterlambatan pakan ini membuat ikan kurang efisien dalam hasilnya, dan terkadang ikan mati karena perubahan suhu air yang sangat drastis. Dengan solusinya adalah membuat sistem otomatis berbasis microcontroller, yang dimana di sini adalah untuk memonitor sistemnya untuk memonitoring dan memberikan pakan otomatis, yang dimana IoT memungkinkan pengawasan jarak jauh secara real time dan memberikan pakan otomatis secara tepat waktu, dengan yang mana hasilnya produktivitas meningkat dan budidayanya lebih efisien dan maksimal. Oke, lanjut latar belakang. Penelitian ini didasari dengan latar belakang yang pertama adalah budidaya ikan nila sangat diminati, tetapi pada dasarnya atau masalahnya budidaya ikan nila tidaklah mudah, karena budidaya ikan nila ini sangat bergantung pada suhu air dan bagaimana pemberian pakan, yang dimana ketika perubahan suhu air meningkat secara drastis, maka ikan akan meninggal atau mati secara mendadak, dan ketika keterlambatan pakan, ikan tidak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak maksimal. Di sini ada masalah yang tadi disinggung dan solusi yang akan diberikan, yaitu sistem IoT untuk pemantauan suhu dan pakan otomatis sesuai dengan rangkuman tadi, dengan tujuan meningkatkan efisien dan hasil panen sesuai dengan ringkasan yang sebelumnya. Oke, untuk rumusan masalahnya itu bagaimana agar monitoring budaya ikan nila ini menjadi efisien. Yang kedua adalah bagaimana monitoring dapat dilakukan dari jarak jauh. Karena dari latar belakang kita bisa lihat masalahnya adalah tidak dapat termonitoring dengan secara real time atau dari jarak jauh, karena mungkin peternak ini sedang tidak berada di dalam area peternak area perikanan. Yang ketiga adalah bagaimana pemberian pakan tetap tepat waktu saat pengelola tidak di lokasi. Oke, tujuan penelitiannya itu adalah bagaimana membuat alat monitoring dan pakan otomatis berbasis IoT. Yang kedua adalah memonitoring jarak jauh secara real time untuk suhu ataupun keadaan kolam.
Yang ketiga adalah pemberian pakan tepat waktu untuk hasil optimal dan efisien. Untuk manfaat penelitiannya adalah yang pertama adalah kontribusi terhadap pengembangan IoT dan budidaya ikan. Yang kedua adalah monitoring suhu dan pakan otomatis. Mungkin akan amat berguna bagi peternak ikan karena dapat eh, membantu membantu dan meringankan tentang bagaimana pengelolaan ikan. Yang ketiga adalah alat monitoring ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan AI. Oke, batasan masalahnya karena eh, penggunaan alat monitoring ini dirancang untuk kolam kecil saja. Jadi kurang efektif jika digunakan pada kolam yang sangat besar. Oke, di sini adalah ada bab 2 yang dimana adalah di sini saya mengambil kutipan-kutipan dari beberapa orang yang dimana nanti kutipannya itu ada di dalam daftar pustaka. Yang dimana adalah yang pertama adalah konsep budidaya. Budidaya yaitu adalah pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam hayati secara terencana, yang dimana ada beberapa sektor yaitu peternakan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Serta apa sih perikanan itu? Perikanan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam perairan secara sistematis dan pengembangannya terencana. Mungkin di sini saya memasukkan konsep budidaya karena ini adalah bab 2 atau kajian teori. Untuk selanjutnya adalah apa itu budidaya ikan nila? Ikan nila sendiri adalah Oreochromis niloticus yang berasal dari Afrika. Kenapa ikan nila ini eh, dapat dibudidaya? Karena populer, karena budidaya ikan nila ini populer, maka mudah untuk dibudidayakan dan harga untuk bibitnya itu terjangkau. Yang dimana tantangannya itu adalah pengelolaan suhu dan pemberian makan. Yang dimana solusinya adalah sistem monitoring dan otomatis. Di sini saya adalah apa itu sistem monitoring? Sistem monitoring adalah merupakan sistem yang terintegrasi untuk pemantauan otomatis, yang dimana sistem monitoring ini dapat mengumpulkan data dan dapat diakses melalui internet. Jadi, sistem monitoring ini adalah sebuah sistem yang dapat diakses melalui internet, yang dimana kita bisa mengaksesnya melalui di mana saja. Mungkin untuk sistem monitoring tersendiri menggunakan microcontroller yang dimana ada Arduino, ESP32, dan Raspberry Pi. Selanjutnya adalah konsep dari Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep menghubungkan perangkat fisik ke internet dan data dipantau serta dikendalikan secara real time, yang dimana IoT ini dapat mendukung efisiensi monitoring budidaya ikan. Oke, selanjutnya adalah microcontroller. Microcontroller ini adalah komputer kecil yang berbentuk chip atau IC, yang dimana microcontroller ini dapat eh, menerima atau mengolah sinyal dan menghasilkan output, yang dimana microcontroller adalah otak yang bisa digunakan untuk mengatur atau eh, mengatur atau mengolah data yang sudah kita coding atau kita tujukan untuk bisa mengatur data tersebut, yang dimana contohnya adalah Arduino, ESP32, Raspberry Pi, PIC, KPR, dan sebagainya. Oke, di sini terakhirnya adalah data pustaka.
matematika. Di sini saya mengambil beberapa kutipan dan mengambil eh, beberapa jurnal yang saya tip. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.